Desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-dicari publik. Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rezeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja.
Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih.
Seperti diketahui, selain pendakwah, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-dicari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rejeki. Ia terpantau mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap ponga semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-dicari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rezeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwa, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-cari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rejeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-dicari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rezeki. Ia terbantau mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-dicari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rezeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwa, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-cari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sunhaji kebanjiran rezeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sunhaji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sunhaji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sunhaji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sunhaji. Ketiga, selain uang, Sunhaji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sunhaji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sunhaji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sunhaji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sunhaji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sunhaji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sunhaji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sunhaji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sunhaji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sunhaji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sunhaji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sunhaji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sunhaji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyatlah yang harus bersikap angkuh atau sangat tajam terhadap pejabat bukan sebaliknya. Gus Miftah baru-baru ini kembali membetot perhatian publik di media sosial. Dalam sebuah potongan video, Gus Miftah diduga menghina seorang pedagang es dan air mineral keliling di sebuah pengajian. Gus Miftah awalnya bertanya kepada pedagang es teh yang sedang berjualan di acara pengajian tersebut. Gus Miftah diduga menggoda sang penjual es teh dengan guyonan soal konsep rezeki menurut Islam. Potongan video itu mendadak viral dan panen kritik. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Sikap Gus Miftah tersebut juga turut dikomentari pakar hukum dan politik, Armstrong Sembiring. Menurutnya tokoh publik seharusnya menggunakan gaya bahasa santun saat menyampaikan ceramah. Sontak begitu viral, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah turut menjadi sorotan. Bahkan, sosoknya pun dicari-cari publik.
Setelah viral diduga dihina pendakwah, Gus Miftah, seorang pedagang es teh di Magelang, Sun Haji kebanjiran rejeki. Ia terbantah mendapatkan bantuan sejumlah uang hingga umroh gratis. Diketahui kejadian dugaan penghinaan itu diterima Sun Haji saat berjualan di acara pengajian di Magelang pada Rabu 20 November 2024. Selesai peristiwa itu, inilah deretan bantuan yang diterima Sun Haji dilansir Tribun Jogja. Pertama, Sun Haji mendapatkan uang 100 juta rupiah tunai dari influencer Willy Salim. Kedua, Presiden RI Prabowo Subianto mengutus langsung Ketua PAC Gerindra Grabak untuk memberikan modal usaha bagi Sun Haji. Ketiga, selain uang, Sun Haji juga mendapatkan tawaran ibadah umroh dari pasangan pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur. Mereka adalah Ammar Surati dan Zulfa Batis. Keduanya mendatangi rumah Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024 pagi. Utusan Partai Gerindra mendatangi kediaman penjual es teh Sun Haji yang viral diolok-olok oleh Gus Miftah. Perwakilan partai tersebut juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini diunggah oleh akun Instagram Gerindra pada Rabu 4 Desember 2024. Sosok yang diutus tersebut diketahui merupakan Ketua PAC Gerindra Grabak yang lantas menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Sun Haji. Menurutnya, Kepala Negara tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepadanya. Tak hanya itu, Ketua PAC Gerindra Grabak itu turut menyerahkan titipan untuk modal usaha Sun Haji. Melihat hal itu, pria yang berasal dari Magelang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo lantas didoakan agar diberi keberkahan oleh Allah. Diketahui, Sun Haji sendiri telah bertemu dengan Gus Miftah. Pendakwah tersebut telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Utusan khusus Presiden ini bahkan berjanji akan menggelar pengajian di wilayah kediaman Sun Haji. Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung ke Sun Haji, penjual minuman viral. Diakui utusan khusus Presiden itu, ia telah mengakui salah kepada Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah mengaku berterima kasih kepada warganet karena mengingatkannya melalui komentar media sosial. Menurutnya, kejadian ini membuatnya bisa lebih berhati-hati dan introspeksi. Sementara Sun Haji juga mendapat rezeki dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, pendakwah ini mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di dalam komunikasi itu, Miftah mengakui telah melakukan kesalahan, sehingga ia harus meminta maaf secara langsung ke Sun Haji. Kini Gus Miftah telah mendatangi rumah Sun Haji dan meminta maaf pada Rabu 4 Desember. Pada hari yang sama, Sun Haji juga datang ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah untuk bersilaturahmi. Menurut Gus Miftah, kedatangan Sun Haji ke ponpesnya adalah hal biasa. Penjual es teh asal Magelang ini pun kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org,
petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Gus Miftah ternyata tak hanya menghina Sun Haji, seorang penjual es teh saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Ia dinilai juga mengolok-olok istri penjual es teh tersebut. Hal itu terungkap dari video ceramah Gus Miftah dengan versi yang lebih panjang. Gus Miftah menyebut istri penjual es teh mendadak hamil saat ditinggal suami berjualan. Perkataan itu juga memantik amarah netizen. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyebut bahwa Gus Miftah juga merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Ia mengkritisi Gus Miftah yang tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik. Refli Harun pun menilai bahwa Gus Miftah layak untuk dicopot bukan dijerat dengan UU ITE pasal penghinaan. Atas kejadian itu, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Ia mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Gus Miftah pun mengaku akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Menanggapi hal itu, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin memuji Miftah Maulana yang akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji setelah mengoloknya. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Miftah Maulana menjadi wujud yang bersangkutan berjiwa besar. Berkaca dari peristiwa ini, Ujang mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya sudah mewanti-wanti kepada para pejabat agar berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sisi lain, dia mengatakan peristiwa yang dialami Miftah Maulana ini bisa menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara agar selalu berhati-hati dalam berucap di depan publik. Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi kabar viral tentang Miftah Maulana atau Gus Miftah yang belakangan menjadi public enemy. Gus Miftah, yang kini menduduki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah pengajian. Rocky menilai sikap pongah semacam itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Gus Miftah saja. Menurutnya, perbuatan itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintahan negeri ini. Rocky melanjutkan Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus semacam itu, bukan sekadar memberikan teguran. Rocky juga berpandangan bahwa semestinya rakyat